Kembali lagi di Kelas Cuan bersama dengan Chandra Asri Petrochemical. Ini persembahan dari Chandra Asri di sesi yang kedua. Kalau tadi di sesi yang pertama kita sudah kasih pemahaman banyak sekali sama Sobat Cuan ya seputar apa itu ESG, sejauh mana perusahaan itu harus concern terhadap ESG. Dan bagaimana sebenarnya perusahaan yang baik juga punya komitmen yang baik terhadap lingkungan. Ini tadi juga sudah kita bagikan ya bersama dengan Mas Andang, Pak Andang dari Chandra Asri dan juga ada Mas Robertus. Nah, kali ini kita akan bersama dengan expert yang juga luar biasa dan Sobat Cuan bebas tanya karena sesi Q&A akan dibuka dari awal sesi. Jadi bisa langsung tanya, mau tanya boleh langsung aja bersama dengan expert ya. Tema kita masih Sustainability Investing for a Better Future. Kembali lagi saya ingatkan ya Sobat Cuan yang mau tanya ini harus memenuhi syarat dan ketentuan. Pastinya yang pertama harus registrasi akun MPC dulu ya. Tadi sudah banyak sekali yang berhasil karena pertanyaan juga sudah banyak yang masuk. Tapi aku ingetin lagi ya bahwa Sobat Cuan harus mulai registrasi dulu akun MPC. Pertama masuk ke halaman login di salah satu jaringan Detik Network. Kemudian ketik masuk ke halaman login dan tekan tombol registernya. Setelah sudah register nanti akan keluar form seperti ini. Lalu diisi deh tuh ya. Nama, nomor telepon, kemudian password, konfirmasi passwordnya juga ditulis. Setelah selesai dicentang, jangan lupa ya pada privacy policy, kemudian login dengan MPC ya, login dengan MPC, diklik. Kemudian verifikasi OTP jangan lupa, nanti ada SMS nih masuk ya ke inbox SMS-nya, ada 6 digit kode autentikasi OTP, masukin ke sana, lalu klik lanjutkan. Gampang kan? Setelah klik lanjutkan, nanti Sobat Cuan akan langsung terregister pastinya. Di mana akan ada tulisan registration successfully, kemudian akun MPC-nya berarti sudah berhasil bisa digunakan, klik tombol lanjutkan untuk mengakses halaman yang ingin dituju, kemudian jangan lupa juga dapat melanjutkan aktivitas Anda di seluruh jaringan Detik Network tanpa perlu khawatir kehilangan riwayat aktivitas Anda ya. Selamat beraktivitas pastinya Sobat Cuan, dan boleh langsung join juga di kelas kita dan bisa langsung tanya ya Sobat Cuan. Nah, untuk semakin semangat mengikuti kelas khususnya di sesi kedua ini, nanti kalau misal Sobat Cuan ikut sampai selesai, akan ada 4 orang yang beruntung untuk mendapatkan e-wallet masing-masing Rp250.000. Dan tidak cuma itu, kita juga masih punya hadiah untuk masing-masing Rp50.000 untuk 50 orang pengisi survei pertama. Caranya gampang, bisa scan QR yang ada di sini nih. Oke, salah. Scan QR ya. Untuk bisa di-scan di situ. Kemudian isi surveinya. Setelah itu buat 50 orang pengisi survei yang beruntung akan langsung dihubungi oleh pihak Chandra Asri yang berhak memperoleh saldo e-wallet besarnya adalah Rp50.000. Jadi harus join sampai selesai biar semua kemungkinan dapat hadiah, dapat ilmu ya yang pastinya bisa diaplikasikan untuk kehidupan investasi Sobat Cuan, itu penting banget. Oke, kalau tadi di sesi pertama kita sudah bahas mengenai ESG-nya, perusahaan yang concern terhadap ESG dan seberuntung apa sih kalau kita memang juga ikut menjadi investor yang sudah menerapkan ESG di dalam portofolio yang kita miliki. Nah, di sesi kedua ini kita akan lebih ke langkah nyatanya yang harus dilakukan sebagai investor tuh seperti apa dan gimana sih caranya untuk mengidentifikasi sebuah perusahaan yang memang sudah sangat concern terhadap ESG. Makanya di sesi kedua ini ada expert sama-sama Maria di sini ya. Ada Rifan Kurniawan, Indonesian Value Investor, dan Olivia Louis, Financial Expert CNBC Indonesia. Hai Cuan Expert. Kalau ini Sobat Cuan, ini Cuan Expert di sini. Apa kabar Ko Rifan? Kabar baik, Maria. Sehat ya. Sehat. Nah, sebelum kita bahas nih apa-apa saja yang menjadi kebutuhannya Sobat Cuan, apalagi terkait mengenai investasi dan saham-saham yang mungkin perusahaan-perusahaan lah ya, bukan hanya saham, tapi perusahaan-perusahaan yang memang concerns terhadap ESG. Nah, untuk Sobat Cuan harus ketahui ya, sampai akhir tahun 2021 lalu Bursa Efek Indonesia tuh menerbitkan sejumlah indeks saham baru. Nah, salah satunya adalah indeks yang berbasis ESG. Tadi kita juga sempat dibahas nih di awal. Dan peluncuran indeks ESG ini dilakukan guna menjawab kebutuhan investor di pasar modal, juga mengintegrasikan aspek environmental, kemudian social dan governance. Seperti apa sih performanya? Nah, ini informasinya untuk Sobat Cuan.
tren investasi di pasar modal mulai mengalami pergeseran. Pelaku pasar semakin memperhatikan minat investasinya terhadap perusahaan-perusahaan yang memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola, atau yang kita kenal dengan Environmental, Social, and Governance atau ESG. Hal ini terlihat dari perkembangan aset under management atau AUM di dalam negeri yang tumbuh signifikan. Sebagai perbandingan di tahun 2016, jumlah produk ESG dalam negeri hanya ada satu dengan total AUM senilai 42 miliar rupiah. Namun, di tahun 2022 berkembang menjadi 18 produk ESG dengan nilai AUM hampir mencapai 2,1 triliun rupiah. Artinya, dari sisi produk, kenaikannya telah mencapai 18 kali dengan peningkatan AUM hampir 52 kali. Guna mempermudah investor, Bursa Efek Indonesia atau BEI pun menerbitkan produk yang mendukung prinsip-prinsip ESG, di mana di dalamnya terdapat deretan saham emiten dengan performa ESG yang baik dan liquid, seperti IDX ESG Leaders, IDX ESG Sector Leaders IDX KHT, Indeks ESG Quality 45 IDX KHT, serta Indeks Sri KHT. Saham-saham berbasis ESG ini telah mencatatkan kinerja positif. Misalnya saja Indeks ESG Sector Leaders IDX KHT yang sudah mencetak kinerja ciamik pada periode awal tahun hingga 19 September 2022. Indeks ini sudah melesat hingga 14,82% secara year to date atau sejak awal tahun. Selain itu, ada juga indeks ESG Leaders yang tumbuh 8,75% sejak awal tahun. Nah, sebagai investor yang bijak dan cerdas, tentunya kita tidak hanya mengejar cuan semata, namun juga bisa bermanfaat dan berdampak luas bagi lingkungan, alam, dan sosial. Yuk cek lagi portofolio Sobat Cuan dan lihat bagaimana pengaruh ESG ini terhadap saham di pasar modal dalam kelas cuan berikut ini. Dan tadi kalau Sobat Cuan mengikuti kelas cuan kita dari sesi yang pertama pasti sudah dapat informasinya karena Mas Roberto sudah bilang bahwa ternyata memasuki tahun 2021, 2022 indeks dari ESG Leaders dan juga Sri KHT melampaui dari kinerja indeks harga saham gabungan. Berarti sudah banyak sekali concerns dari para investor untuk melirik saham-saham atau perusahaan yang concerns di ESG. Nah, ini kan cuan expert kita sebenarnya sudah mengetahui mungkin up and down pasar kita ya dari zaman dulu sampai dengan sekarang gitu ya. Kalau Korifan ya, aku ke Korifan dulu. Sejauh mana sih sekarang memang perusahaan sudah mulai concerns, khususnya TBK ya, perusahaan yang listing di bursa ini sudah banyak yang lumayan concerns terhadap environmental, social governance ini. Ya, jadi kalau saya ngelihat memang dalam beberapa tahun terakhir ya, Mbak Maria, sudah makin banyak perusahaan yang semakin concern ke dalam ESG ini. Ya, kalau mungkin dulu 5 tahun atau 6 tahun lalu mungkin belum begitu kelihatan concern daripada ESG ini. Tapi kalau kita bicara mungkin dari 1 atau 2 tahun terakhir, concern daripada perusahaan untuk ke ESG ini sudah jauh meningkat. Bahkan tadi bukan hanya dari sisi emitennya saja, tapi dari sisi marketnya pun juga saya melihat demikian. Terutama kalau kita bicara di level smart money atau di level yang investor institusi gitu ya. Itu memang kecenderungan untuk melihat atau mempertimbangkan emiten yang concern terhadap ESG itu juga sudah meningkat cukup signifikan gitu. Jadi berarti minat investor sendiri untuk membeli perusahaan yang memang ada concern ESG-nya pun juga bertumbuh ya? Betul, juga bertumbuh karena ya balik lagi kita mungkin dari kacamata investor memang di satu sisi kita ingin mencari perusahaan yang profitable ya, tapi bukan hanya itu, dari sisi investor terutama juga investor institusi juga melihat ada faktor plusnya ya di luar perusahaan yang hanya mementingkan profit, tapi juga tidak hanya memperhatikan profit, tapi juga yang memperhatikan faktor ESG tadi, seperti itu. Oke, kalau dari Olive sendiri melihat sebenarnya apa sih untungnya bagi investor khususnya kita udah mulai
bertransformasi ke perusahaan-perusahaan yang memang sudah mulai concern ESG-nya gitu ya. Mungkin kan selama ini random milihnya, tapi kalau sekarang kan karena sustainability investing berarti kan harus jangka panjang. Nah, concern kita kan semuanya ke yang berbau alam dan iklim ya. Ini akan seperti apa sih sebenarnya untungnya bagi investor jika sudah mulai aware dari sekarang? Oke, jadi kan kalau aspek dari ESG sendiri itu kan sebenarnya berkelanjutan ya. Jadi bagusnya itu ya tentunya ESG ini bisa membantu investor mengurangi resiko yang terjadi di jangka panjang. Resikonya seperti apa? Misalnya resiko lingkungan, resiko sosial, dan juga tata kelola itu sendiri. Seperti itu ya. Jadi harusnya ke depannya memang ini perlu masuk ke dalam kriteria pemilihan saham dari para investor itu sendiri. Karena kalau kita misalnya membeli emiten yang bukan hanya memikirkan profitable tapi juga faktor ESG itu sendiri, tandanya kita juga memikirkan nih keberlanjutan dunia seperti apa, lalu juga keberlanjutan generasi setelah kita seperti apa, lingkungan seperti apa, kesetaraan sosial seperti apa. Oke, ini kan ada banyak sekali asumsi yang muncul ya. Karena kan kalau kita concernnya ke ESG ada budget tambahan nih, budget lebih nih berarti untuk masuk ke sana begitu yang berbau green economy, berbau green energy. Duitnya pasti akan tambah, perusahaan profitabilitasnya berkurang dong, marginnya jadi makin kecil dong gitu ya, keuntungannya jadi makin kecil. Nanti kalau yang hal kayak gitu-gitu kan biasa investor kita kan kurang ini gitu ya. Seperti apa sih sebenarnya, karena di satu sisi adalah concernnya untuk keberlangsungan, tetapi di sisi lain kemudian mencoba untuk di-compare dengan keuntungan perusahaan. Ini kayak seperti apa nih Ko Rifan? Oke, jadi kalau dikatakan bahwa dengan menerapkan ESG kemudian profitabilitas perusahaan menjadi berkurang, sebenarnya nggak juga Mbak Maria. Kenapa? Karena dari sisi user ya, itu juga pastinya ke depannya akan memberikan nilai positif kepada perusahaan-perusahaan yang memang dikenal cukup baik menerapkan ESG yang baik. Justru dengan perusahaan mengeluarkan budget tambahan untuk environmental, untuk sosial, dan juga governance yang baik, maka akan menciptakan nilai positif di mata masyarakat, image yang positif. Nah, dengan nilai positif dan image positif yang akan semakin kuat di masyarakat, ya tentunya dari sisi masyarakat atau user itu juga akan makin attach dengan perusahaan tersebut. Nah, impact-nya apa? Impact-nya adalah dari sisi user atau masyarakat akan lebih willing to spend ke perusahaan-perusahaan yang memang sudah menerapkan ESG tadi. Jadi memang ada budget tambahan, tapi di sisi lain akan ada efek multiplier-nya, di mana nanti market, user atau masyarakat itu akan mengeluarkan lebih banyak lagi ya uang untuk membeli produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang sudah menerapkan ESG-nya dengan baik. Jadi saya rasa profitabilitas dari perusahaan akan tetap terjaga seperti itu. Ini mungkin bisa dalam jangka waktu panjang gitu, kita bisa juga menuainya gitu ya, nggak bisa juga kita kayak ambil sekarang kemudian besok langsung terrealisasi. Secara kan progresnya juga panjang. Kita ke net zero emission ke 2060 ya, 38 tahun. Nah, sekarang justru gimana terhadap perusahaan-perusahaan yang belum concerns terhadap ESG nih? Apa yang mungkin harus kita lakukan atau waspadai? Mungkin kalau side dari Olive seperti apa? Kan sekarang mungkin sudah banyak tapi belum semua ternyata yang memang cukup punya komit ke sana gitu ya. Sementara kan ya kalau di perusahaan TBK atau perusahaan yang di Bursa Efek kan sebenarnya bebas-bebas saja begitu ya. Tetapi seperti apa sih kita investor untuk mulai notice dan aware terhadap keberlangsungan bisnis dari perusahaan ini? Baik, jadi kalau dari yang aku baca ya, ada satu jurnal dari McKinsey tahun 2019 di mana McKinsey itu melakukan studi terhadap 2.000 lebih perusahaan yang sudah ESG. Jadi ada poin-poin yang berhubungan nih antara ESG dan juga keberlangsungan perusahaan itu sendiri. Yang pertama, pertumbuhan pendapatan. Jadi perusahaan-perusahaan yang sudah ESG itu memiliki kesempatan pertumbuhan pendapatan yang lebih signifikan dibanding yang non-ESG. Kenapa? Karena perusahaan yang sudah ESG itu lebih mudah untuk mendapatkan izin atau akses. Ya, izin atau akses misalnya izin mau membuka bisnis baru dan lain-lain yang tadinya rumit, mungkin yang perusahaan ESG-nya izin dapat pembiayaan baru juga besar. Jadi kesempatan untuk memperluas bisnisnya sehingga pendapatannya jadi bisa bertumbuh jadi lebih besar. Lalu poin yang kedua adalah secara jangka panjang lebih efisien karena kebutuhan akan energinya jadi jauh lebih berkurang seperti itu. Yang poin yang ketiga adalah
mereka perusahaan-perusahaan yang ESG ini resikonya itu diintervensi pemerintah dan juga hukum jadi lebih rendah dibanding perusahaan yang non ESG. Ya, jadi kalau misalnya ada kebijakan pemerintah yang kira-kira merugikan, nah biasanya perusahaan ESG itu lebih diuntungkan daripada perusahaan non ESG. Poin yang keempat yang ditulis oleh McKinsey adalah perusahaan-perusahaan ESG itu pekerjanya lebih produktif. Jadi produktivitasnya meningkat karena mungkin karyawan-karyawannya merasa mereka berkontribusi ya terhadap lingkungan, lalu juga sosial ya dan juga tata kelola sehingga mereka punya kepuasan yang lebih daripada perusahaan-perusahaan yang non ESG dan ini meningkatkan produktivitasnya. Tentu kalau produktivitas dari karyawan itu meningkat bagus kan untuk kinerja perusahaannya, iya untuk bisnisnya. Nah, poin yang kelima yang ditulis oleh McKinsey adalah tentunya optimalisasi dari investasi dan juga aset. Misalnya kayak sekarang perusahaan-perusahaan tambang akhirnya bisa ekspansi ke energi terbarukan atau misalnya pengelolaan limbah gitu ya. Seperti yang tadi misalnya kalau sekarang kan dibilang perusahaan-perusahaan ESG itu kalau ambil pinjaman lebih mudah dan lebih murah suku bunganya. Nah, itu juga bisa menjadi optimalisasi dari sisi investasi dan juga asetnya. Kalau sekarang malah pembiayaan benar-benar full untuk perusahaan yang memang concern terhadap ESG ya. Yang nggak ada ESG-nya malah kayak ditaruh di paling bawah gitu ya. Jadi emang agak susah dapat pembiayaan. Itu poin pentingnya sih, keberlangsungan bisnis kan bisa terrealisasi dengan baik kalau faktor-faktor tadi yang disampaikan oleh Kak Olive juga benar-benar masuk gitu di situ. Yang paling penting sih produktivitas itu ya dalam sebuah bisnis ya. Nah, kalau kita kan di bursa sebenarnya sudah ada nih perusahaan-perusahaan yang tergabung yang memang secara concern ESG-nya cukup baik gitu ya. Performanya seperti apa sih kalau dari Korifan mungkin perhatikan? Ya, jadi kalau misalkan tadi juga sempat dibahas ya bahwa mengejutkannya adalah performance daripada perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan ESG dengan baik itu malah bisa outperform dari indeks harga saham gabungan. Ya seperti tadi misalkan kalau kita bicara ESG sector leader misalkan, ya itu udah bertumbuh sekitar 13-14%. Berarti kan kalau dibandingkan dengan IHSG yang mungkin sekitar 6%-an, berarti kan sudah 2 kali lipat, ya kan, sudah outperform 2 kali pertumbuhan dari dari IHSG, ya kan. Kemudian kalau kita bicara indeks Sri Kahati misalkan, bahkan year to date-nya udah sekitar 16 sampai dengan 17%, ya bahkan udah lebih tinggi lagi. Dan menariknya adalah kalau kita bicara bukan hanya secara year to date, tapi secara 5 tahun ke belakang, Mbak Maria, itu juga mengejutkannya indeks-indeks yang mengedepankan ESG ini juga outperform. Nah ini saya contoh misalkan ada data untuk indeks Sri Kahati misalkan ya dalam waktu 5 tahun itu sekitar 19% mengungguli IHSG yang sekitar 17,8%. Gitu. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa perusahaan-perusahaan itu tetap bisa berkinerja baik, tetap bisa mencatatkan profitabilitas yang konsisten dan bertumbuh tanpa mengesampingkan faktor environmental, sosial, dan juga governance tadi. Nah, hal ini juga membuktikan yang tadi sempat kita diskusi bahwa dari sisi investor pun juga sudah mulai meningkat ya kesadarannya, awareness-nya, kesadarannya untuk lebih menempatkan dananya ke perusahaan-perusahaan yang memang sudah aware, sudah menerapkan prinsip ESG tadi dengan baik gitu. Apalagi kalau misalkan tadi bicara soal investor institusi ya itu bahkan sudah ada bobotnya sendiri. Memang kalau di investor retail sekarang ada yang sudah mulai concern, ada yang mungkin masih belum. Tapi saya melihat bahwa di tahun-tahun yang akan datang tingkat kesadaran untuk dari investor retail untuk juga berinvestasi di perusahaan yang aware dengan ESG tadi itu semakin lama akan semakin meningkat, Mbak Maria. Nah, kalau dulu kan kita selalu kasih bekal nih untuk para pemula khususnya yang mungkin mau kenal saham atau mungkin mau kenal investasi saham untuk bisa lihat aja saham-saham di Liquid 45, LQ45, IDX30 itu blue chip mulainya dari situ gitu ya. Nah, sekarang kan karena ada unsur ESG nih, bisa atau tidak sih perusahaan-perusahaan yang tergabung dari ESG Leader atau Sri Kahati ini memang sebagai panduan awal untuk para pemula memilih perusahaan yang bukan hanya secara valuasi bagus, tetapi memang secara concerns ya sudah pas sekali untuk keberlangsungan jangka panjang nih. Kalau dari Korifan gimana? Oke, jadi kalau dari sisi investor ya memang kita harus melihat keseimbangannya. Jadi jangan juga misalkan kita memilih perusahaan yang menerapkan ESG tapi valuasinya sudah mahal. Itu juga kurang wise ya kan. Jadi tetap kita melihat satu
perusahaan yang memang sudah menerapkan ESG dengan baik. 2, perusahaan yang memang secara kinerjanya juga baik, artinya profitabilitas bertumbuh, hutangnya manajeble, dan yang ketiga adalah perusahaan yang memang secara valuasinya masih cukup reasonable. Nah, jadi memang kita sebagai sisi investor itu mencari keseimbangan nih dari ketiganya. Jadi jangan hanya tadi ESG-nya bagus tapi valuasinya mahal, itu juga mungkin ya nggak bijak juga. Atau sisi sebaliknya, valuasinya murah sekali tapi tidak menerapkan ESG dengan baik, ya kan? Nah, itu juga kurang wise juga. Jadi memang kita di sini lebih ke arah ada satu filternya lagi nih. Apa tuh? Ya, bukan hanya mencari perusahaan yang valuasinya murah atau kinerjanya oke, tapi juga menerapkan ESG dengan baik. Karena tadi sudah dilihat kan bahwa ternyata dalam jangka year to date maupun dalam jangka panjang 5 tahunan pun ternyata perusahaan yang menerapkan ESG dengan baik tuh tetap bisa outperform dari indeks harga saham gabungan. Seperti gitu. itu. Tanpa kita sadari ya, karena biasanya fokusnya kemana gitu, tapi ternyata indeks-indeks yang performnya cukup baik. Kalau Olive sendiri melihat Chandra Asri nih ya, ini seperti apa? Kan kalau tadi kan dari awal sudah disampaikan bahwa Chandra Asri sudah banyak sekali concerns ESG-nya ya, bahkan istilahnya dia air, kemudian juga lingkungan, keberlangsungan lingkungan begitu ya, dan banyak juga level efisiensi yang sudah dilakukan begitu. Nah, seperti apa sih kalau dari Olive melihatnya? Oke, kalau untuk Chandra Asri sendiri ya, karena memang dari yang aku baca juga public expose-nya ternyata sudah menerapkan misalnya seperti limbah yang dipakai kembali untuk jalanan aspal. Itu kan tentunya bagus kan untuk perusahaan sendiri dinilainya. Mungkin kalau dulu kita analisa sebuah saham kuantitatif dan kualitatif, kuantitatifnya itu dari angka-angka atau rasio, kualitatifnya itu dari MOD dan juga GCG, sekarang bisa ditambahin faktor ESG bisa jadi faktor kualitatif itu sendiri. Walaupun misalnya sekarang Chandra Asri juga sedang ada tantangan karena kenaikan minyak, tapi tentunya ke depannya faktor-faktor ESG ini tentunya berpotensi untuk membuat kinerja dari Chandra Asri sendiri bisa bertumbuh ke depannya. Tantangan di semua perusahaan ya. Di semua industri. Semua industri juga terjadi gitu ya. Kenaikan bahan baku dikarenakan harga minyak yang naik gitu ya. Apalagi kan petrokimia ya. Betul yang kita tahu. Nah, tapi ya semua juga sudah dilakukan ya, stepnya sudah dilakukan oleh Chandra Asri dan tadi faktor screeningnya juga sudah disampaikan. Nah, sekarang Sobat Cuan nih, Sobat Cuan sendiri apakah portofolionya sudah mengandung unsur ESG atau belum? Coba jawab. Di portofolio kalian ada emiten yang sudah menerapkan ESG? Enggak, katanya 53%. Iya, 46%. Oke. Tapi sih tipis ya sih kalau ngelihat dari hasil survei ini sebenarnya kalau 54-46 mas sebenarnya hampir rata-rata sih udah ya. Ini berarti mereka ngecek atau enggak nih, atau ngerasa-rasa aja nih kayak iya udah kayaknya nih ya. Tapi sejauh mana sih sebenarnya concerns dari investor mungkin yang Olive juga mungkin kenal atau mungkin teman-teman sesama begitu yang juga ikut berinvestasi pun mereka sudah mulai gue harus nih punya yang ada ESG-nya gitu ya demi keberlangsungan. Kalau menurut aku pribadi ya di lingkungan sih sebenarnya masih belum ya. Kalau di kelasnya institusi ya sudah. Tapi kalau di investor retail sendiri itu masih belum. Ya mungkin yang harus digenjot apa nih gitu kan ya, berarti penyuluhan lagi gitu, baik dari edukasi bursa, lagi, dari influencer, dari kita ya kan media untuk kayak menggaungkan lagi seberapa penting sih ESG dalam keberlangsungan sebuah perusahaan dan semenguntungkan apa faktor-faktor ESG itu untuk keberlangsungan investor juga nih mendapatkan cuan di market gitu. Kalau Korifan melihat tadi hasil survei seperti apa kok? Nah, kalau tadi kan 46 banding 54. Mungkin kalau kita bicara nih 5 tahun yang lalu, mungkin 20-80 Mbak Maria. Bener. Ya, jadi ada pertumbuhannya. Ada pertumbuhannya gitu. Jadi memang benar yang tadi disampaikan juga bahwa sekarang ini memang masih ada di level investor institusi ya. Kalau di investor retail mungkin ada yang sudah teredukasi dengan baik, ada yang belum teredukasi dengan baik. Jadi makanya tadi seperti terlihat di vote gitu ya, 46 sampai 54. Sebenarnya kalau untuk ukuran saat ini itu udah cukup bagus. Artinya apa? Setengahnya udah concern, tinggal setengah lagi nih yang perlu. Berarti nggak perlu nunggu 2030, sebenarnya bisa jadi udah 100% semuanya concern. Bisa jadi kalau bicara misalkan 2 tahun, 3 tahun atau mungkin 4 tahun lagi, angkanya juga udah bergeser lagi tuh, bisa jadi udah 70-30 ya kan. Berarti artinya kan
tingkat kesadarannya perlahan-lahan makin lama makin tinggi. Nah, seperti itu. Tapi benar nggak sih kalau misalnya ada istilah kesadaran investor itu muncul karena memang ya perusahaannya sendiri pun sudah mulai bergeser menerapkan ESG. Jadi sebenarnya investor di pasar modal pun yang memilih perusahaan yang memang secara langsung mereka punya komitmen itu. Jadi kan pilihannya akan makin banyak sebenarnya. Kalau menurut Korifan gimana? Artinya kalau semakin sedikit perusahaan atau semakin tidak terlalu banyak yang concern dengan komitmen ESG, akhirnya ya pilihan investor ke situ-situ lagi, itu aja sebenarnya. Ya, jadi kalau saya melihat memang kalau dari sisi perusahaan, ya saya perhatikan 1-2 tahun belakangan ini, ada cukup banyak perusahaan yang cukup aktif dalam mengkampanyekan, dalam mensosialisasikan apa sih yang mereka lakukan dalam mendukung keberlangsungan ESG ini. Tapi tidak menutup kemungkinan ada juga perusahaan yang tidak terlalu menggaungkan. Nah, jadi kan di sini kita bisa melihat nih ya bahwa mungkin dari sisi investor kalau tidak diberikan informasi tersebut oleh emiten, mungkin dari sisi investornya juga nggak tahu ya kan pentingnya apa. Tapi kalau buat perusahaan yang secara aktif ya memberikan informasi, memberikan sharing kepada investor bahwa ini loh yang kami lakukan untuk lingkungan ABCD, ini loh yang kami lakukan untuk sosial ABCD, ini loh yang kami lakukan untuk keberlangsungan governance tata kelola ABCD, investor semakin lama kan jadi memang penting ya gitu loh. Tapi kalau perusahaan nggak menggaungkan hal tersebut, ya investor juga bingung. Jadi memang di sini nggak bisa berjalan sendiri, Mbak Maria, nggak bisa dari sisi investor harus tahu, nggak bisa. Tapi juga ada peran dari perusahaannya juga, ada peran dari media tadi, ada peran dari investornya juga. Nah, jadi ekosistem ini nih yang nanti kalau masing-masing aktif, investornya aktif, perusahaannya aktif, media aktif, influencer aktif, lama-lama awareness akan ESG ini makin lama akan bertumbuh. Nah, seperti itu nanti kita bisa melihat. Nah, sekarang kan kombinasinya ada yang udah ESG, ada yang belum ESG. Tetapi kan investing must go on ya. Jadi setiap hari kan tetap harus berinvestasi, tetap harus ada yang dibeli, tetap harus cuan lah gitu ya. Nah, perlu nggak sih Sobat Cuan mungkin melakukan diversifikasi? Oh, ini kayaknya yang ESG nanti buat long term, ini yang buat medium term, atau mungkin yang short term gitu ya. Kalau dari kacamata investor baiknya seperti apa nih mereka? Artinya ketika mereka sudah mendiversifikasi itu mereka tahu nih mana yang memang cukup lebih sustain untuk jangka panjang, mana yang tidak bisa disimpan jangka panjang gitu kan. Akhirnya level awareness dan pengetahuan itu akhirnya dengan sendirinya muncul. Gimana nih? Jadi kalau diversifikasi itu namanya di bursa itu harus ya gitu. Jadi jangan sampai cuma punya satu saham doang atau misalnya saham di satu industrinya aja gitu diversifikasi. Kalau mungkin dulu diversifikasinya bisa berbeda sektor, ya udah deh boleh sekarang dimasukin satu saham yang ada ESG-nya gitu ya, untuk pelajarin dulu. Oke, ini kira-kira memang cocok gitu ya untuk jangka panjang. Tapi balik lagi sesuai yang tadi Korifan bilang, valuasinya juga harus dilihat. Jadi jangan cuma faktor ESG-nya aja karena mungkin public expose-nya gampang diakses, jadinya ini kayaknya ESG bagus, tapi mengenyampingkan faktor dari valuasinya itu sendiri gitu. Jadi diversifikasi ya boleh lah, sambil belajar kita melihat gimana perusahaan itu berkontribusi terhadap lingkungan, sosial, dan juga tata kelola. Iya, setuju sih ya, karena nggak cuma satu aspek sih, kita sebagai syarat memilih sebuah investasi atau saham atau perusahaan ya, banyak aspek. Nah, kebetulan ditambahin nih satu lagi ya, keberlangsungan terhadap bisnis melalui concerns atau komitmen terhadap lingkungan. Ini masukin ke situ ya. Ini udah ada pertanyaan nih. Najla Azarin dari Bekasi izin tanya Pak Rifan, apa saja yang perlu dipersiapkan investor agar saat memilih emiten yang berbasis energi baru terbarukan? Mengingat dengan banyaknya kejadian FOMO, di mana investor mula-mula ikut-ikutan investasi yang sedang tren, tapi nggak ngerti fundamental maupun resikonya. Dia FOMO masih tetap eksis kayaknya ya di kita semua ya. Gimana nih Korifan? Oke, jadi yang pertama tentunya sebagai investor kita perlu untuk melihat apa sih strategi perusahaan ke depan. Nah, hal tersebut kan satu kita bisa peroleh misalkan saat public expose, ya kan? Dari public expose itu kan misalkan untuk perusahaan yang di energi terbarukan tadi akan kelihatan tuh, ya kan, apa sih strategi perusahaan ke depan. Dan sebagai investor kita juga perlu lebih kritis juga. Oke, kita udah tahu strateginya seperti apa, nah bagaimana dengan projection profitability-nya. Ya kan, juga jangan sampai kalau misalkan ke energi terbarukan tapi ternyata memang
tidak profitable misalkan, ya itu juga perlu menjadi pertimbangan lain juga buat dari sisi investor gitu. Jadi balik lagi yang apa yang harus diperhatikan, yang pertama kita mesti melihat prospek perusahaan ke depan. Ya kan, kemudian juga manajemen di belakangnya juga siapa. Ya ini kan juga penting sekali untuk supaya kita tahu nih siapa yang mengendalikan perusahaan, siapa yang mengambil kebijakan, ya kan. Dan kemudian ya tadi kita bisa lihat dari sisi penerapan ESG maupun juga fundamental perusahaan ini seimbang atau tidak. Ya jangan sampai tadi bobot ESG-nya memang bagus sekali tapi kinerjanya tidak baik, atau sebaliknya perusahaan yang fundamentalnya oke tapi tidak menerapkan ESG sama sekali juga tidak wise gitu. Jadi kita mencari keseimbangan ya antara perusahaan yang memang kinerjanya bagus, valuasinya juga masih reasonable, tapi juga sudah aware ya menerapkan prinsip ESG tadi secara long term. Seperti itu. Jadi jangan FOMO ya, kalaupun Jangan FOMO. misalnya ada suatu saham yang diincar dan dibeli ya mungkin di cross check lagi Di cross check gitu lagi ya. lewat public exposure-nya. Tadi kan kita bisa tahu nih, oh ini kinerja perusahaan ke depan. Nah, habis itu kita cek lagi, ya kan? Ini kira-kira projection profitability-nya seperti apa? Kalau misalkan ternyata, wah ini kayaknya agak susah nih, ya kan? Nah itu mungkin kita perlu, ya jangan FOMO balik lagi. Tapi kalau kita lihat, wah ini kayaknya make sense nih, memang marketnya gede ya, ada peluang juga untuk profitable di emiten tersebut menumbuhkan revenue-nya atau profitabilitasnya. Nah ini bisa jadi kesempatan gitu. Jadi emang balik lagi di backup oleh fundamentalnya seperti itu. Fundamental penting ya Sobat Cuan ya. Pastinya seperti Sobat Cuan sekarang nonton Kelas Cuan ya kan. Kelas Cuan dipersembahkan oleh Chandra Asri Petrochemical. Ini pasti akan selalu memberikan insight juga nih untuk Sobat Cuan di Kelas Cuan ini ya. Next nih ada Alia Zahra Semarang Bolif, katanya gimana pengaruh ESG dalam menghadapi resesi yang katanya terjadi di tahun depan, masih katanya ya. Apakah ada dampak atau bagaimana Mbak katanya? Oh ini ESG perusahaan ya. Apakah dia akan lebih survive, lebih resilience gitu ya ketika ini diterapkan oleh perusahaan, dan ketika ada resesi datang mungkin ini akan lebih sustain gitu ya perusahaan-perusahaan ini. Jadi kalau yang namanya resesi itu kita tuh harus tahu tidak semua industri atau sektor itu pasti mati gitu ya. Kalau resesi ada industri mungkin yang melambat, tapi ada industri juga yang diuntungkan. Contohnya kayak tahun 2020, mungkin beberapa industri itu kurang diuntungkan, tapi industri kesehatan sih ya kan? Begitu juga nanti di 2023, walaupun baru potensi, tidak semua industri itu terkena dampak. Cuma mungkin yang ESG bisa diuntungkan karena pertama tadi pembiayaan yang mudah dan murah. Jadi setidaknya kalau nanti di tahun 2023 ada kesulitan pendanaan, untuk mengambil pinjamannya lebih mudah dan juga tentu suku bunganya lebih rendah dibanding perusahaan-perusahaan yang non ESG. Lalu juga perusahaan-perusahaan misalnya yang sudah memberlakukan seperti limbah yang didaur ulang, 3R ya, reuse, reduce, dan recycle itu tentunya jauh lebih efisien gitu, bisa mengurangi cost. Setidaknya bisa jadi bumper di tahun 2023. Oke, setidaknya bisa jadi bumper ya. Dan nggak semua perusahaan juga nanti dalam resesi itu benar-benar gelap gitu, benar-benar nggak ada lampu ya, bukan seperti itu ya Sobat Cuan ya. Balik lagi sebenarnya screening lagi pemberitaan atau berita-berita yang masuk seputar resesi ya, itu kayak perlu dipahami lagi, jangan kemudian jadi ketakutan ngapa-ngapain juga. Apalagi ketakutan investasi, jangan sampai kayak gitu ya Sobat Cuan ya. Nah sebelum kita lanjut nih ke Q&A, sebenarnya apa sih alasan Sobat Cuan untuk pilih emiten yang berbasis ESG? Nah kita pengen tahu nih, untuk Sobat Cuan yang memang sudah milih saham-saham atau perusahaan ESG, ini apa sebenarnya alasannya? Coba dijawab. Kita lihat ya. Ternyata alasannya ini 44% karena keberlangsungan bisnis jelas. Oke, ini yang milih ini Cucok hebat ya, udah sering dengar kita. 31% nggak tahu emitennya udah nerapin atau belum katanya. Oh, gini nggak tahu ini udah nerapin ESG atau belum ya. Kemudian 14% katanya lebih cuan, 10% ikut-ikutan. Oke, yang jawab 44% keberlangsungan bisnisnya jelas, yes, correct. Yang nggak tahu juga ya nggak apa-apa gitu ya. Karena tadi sempat di-mention oleh Korifan juga bahwa nggak semua announce ya, perusahaan nggak semuanya announce ya. Berarti ini PR juga untuk perusahaan untuk bisa kasih tahu. Tapi kalau lebih cuan, bener nggak sih kok lebih cuan? Kalau dibilang lebih cuan, balik lagi sebenarnya tergantung perusahaannya lagi nih, Mbak Maria. Karena kalau tadi kan secara indeks kita udah lihat ya tadi bahwa secara indeks tadi Sri Kahati, kemudian ESG Leader itu ternyata outperform IHSG. Tapi kalau kita lihat emiten per emitennya,
ada yang secara kenaikannya itu lebih tinggi dibandingkan dengan indeks harga saham gabungan, tapi ada juga yang lebih rendah. Nah, jadi balik lagi harus disesuaikan atau diseimbangkan antara keberlangsungan ESG, kemudian juga fundamental, valuasi dari perusahaan. Karena balik lagi kalau misalkan ESG-nya bagus, tapi ternyata valuasi mahal, mungkin dia ada di yang underperform dari indeks harga saham gabungan. Tapi kalau udah ESG-nya bagus, juga didukung oleh perusahaan fundamental yang profitnya bertumbuh, ya kan, valuasinya juga masih reasonable, ya kan. Nah, itu kemungkinan untuk bisa outperform daripada indeks harga saham gabungan itu lebih tinggi, jadi memang akan lebih cuan gitu. Oke, ya, jadi harus banyak aspek yang diperhatikan. Tapi Liv, sebenarnya kenapa sih perusahaan mungkin mereka sudah conscious nih sama ESG-nya, tapi belum mau announce? Sebenarnya mungkin kalau kita bisa lihat dari site, apa sih yang diperhatikan? Apa mereka nunggu dulu sampai running mungkin beberapa tahun, baru mereka bilang bahwa kita sudah menjalankan ini, atau seperti apa sih yang menjadi pertimbangan perusahaan biasanya gitu ya? Sehingga Sobat Cuan yang rasa, ini nggak tahu deh ini perusahaan yang saya miliki ESG atau enggak, bahwa memang sebenarnya ada perusahaan-perusahaan yang memilih untuk tidak mengannounce dulu gitu ya, seperti apa, Liv? Sebenarnya sebelum ESG juga ada kok perusahaan yang tidak menerbitkan public expose gitu ya. Itu kan semua balik lagi ke kebijakan perusahaan itu sendiri ya, kenapa mereka tidak mau terbuka terhadap investor. Tapi baiknya ya kita kalau mau cari perusahaan ya kita kan sukanya cari perusahaan yang transparan ya. Yang mereka ya keluarin laporan keuangan misalnya tepat waktu, public expose juga mereka keluarin. Jadi kita ngambil data-datanya tuh gampang gitu ya. Ya better investor nggak usah sibuk cari tahu kenapa sih perusahaan nggak ngeluarin. Ya kita fokus aja sama perusahaan-perusahaan yang memang sudah terbukti kinerjanya baik dan mereka juga transparan kepada investor, karena itu faktor kualitatif juga. Gitu. Kalau sekarang misalnya dia nggak tahu nih, sebenarnya kita bisa cari tahu nggak sih? Misalnya saya punya saham A, perusahaan ini udah ESG belum ya? Mungkin bisa di googling kali bisa dilihat atau di keterbukaan informasi di bursa pun bisa dicek ya. Kalau mereka menerbitkan public expose itu ada di public expose. Harusnya ya. Harusnya. Atau bisa kalau penasaran coba cek di webnya perusahaan lagi langsung gitu ya. Kalau seperti Chandra Asri mereka ada cantumin di public expose, kayak misalnya yang tadi mereka Purbalingga menjadi aspal, terus juga sudah pakai armada listrik untuk mengurangi emisi karbon seperti itu. Jadi ya tinggal dicek kok di situ ya Sobat Cuan ya. Sekarang nih yang nonton ya biar tahu perusahaannya atau portofolionya ini sudah mengandung ESG atau belum. Pak Dawam di Kangarawang, selamat sore Pak Dawam. Untuk Pak Rifan, apa saja keuntungan yang didapat dari investasi ESG yang mana saat ini menjadi sebuah strategi investasi baru katanya? Oke, jadi kalau kita bicara secara material ya, tadi perusahaan yang menerapkan prinsip ESG dengan baik, didukung oleh kinerja perusahaan yang juga bertumbuh dan valuasi yang juga reasonable, tentunya akan memberikan keuntungan dari sisi material. Artinya keuntungan dalam arti kenaikan harga saham, ya kan, yang melebihi atau outperform dari indeks harga saham gabungan. Itu kalau dari sisi materialnya. Nah, kalau dari sisi imaterialnya, ya keuntungannya apa? Keuntungannya adalah kita sebagai human being, sebagai manusia, secara tidak langsung kita juga sebenarnya sudah mendukung keberlangsungan lingkungan, ya kan, keberlangsungan untuk sosial, ya kan, dan juga tata kelola yang lebih baik. Dan ini turut mendukung ekosistem pasar modal yang nantinya lebih sehat gitu. Jadi keuntungannya baik dari sisi material ada, maupun dari sisi imaterial pun juga ada gitu. Kalau dari Olive sendiri melihatnya seperti apa? Ya kalau misalnya simpelnya adalah kan tadi Rifan juga sudah sempat sampaikan, belum tentu loh perusahaan yang menerapkan ESG itu berarti boros juga. Bahkan tadi kalau yang McKinsey bilang bisa lebih efisien gitu ya. Dan juga dipermudah untuk akses dan lain-lain. Ini kan poin penting ya. Diharapkan juga pasti kan namanya dikasih yang bagus-bagus nih dibanding yang belum non-ESG. Kita harapinnya kan perusahaan bisa berkembang jauh lebih baik dibanding perusahaan yang non-ESG. Kalau perusahaan kinerjanya jauh lebih berkembang pasti kan dampaknya juga ke investor. Misalnya kinerja harga saham yang lebih naik. Contoh tadi udah kelihatan di indeks Srikahati dan juga ESG. Dan juga bottom line-nya apa? Dividen yang dihasilkan pasti. Kalau kinerja perusahaan membaik, pendapatannya membesar karena kemudahan dari pembiayaan dan juga regulasi
itu maka nanti akan berpengaruh juga terhadap bottom line perusahaan. Dan kalau bottom line perusahaan-perusahaan yang membagikan dividen, ujungnya kita juga kan yang nikmatin. Benar ya, itu yang paling penting ya. Kemudian Susi di Bogor nanya langkah-langkah apa saja yang harus diperhitungkan untuk menghindari resiko finansial yang mencakup prospek masa depan untuk wirausaha. Oke, langkah-langkah apa saja yang harus diperhitungkan untuk menghindari resiko finansial untuk mencakup prospek masa depan untuk wirausaha. Oke, ini mungkin wirausaha salah satunya mungkin kalau misalnya concern juga sama ESG kali ya Bu Susi ya. Gimana sih Olive? Oke, jadi untuk poin yang pertama, skill dan kualifikasi financial analis. Itu kayak nggak usah dijawab. Nggak usah ya, langsung Yang aja. kedua Langkah-langkah apa saja? Oke. Jadi yang pertama, para pemilik usaha harus bisa nih budgeting ya. Jadi budgeting itu bukan cuma tentang personal finance, tapi juga usaha. Walaupun usahanya misalnya masih kecil, cuma dagang doang. Pertama harus punya dana darurat. Usahanya ya, kalau misalnya terjadi amit-amit ya, seperti pandemi COVID-19, nggak boleh buka usahanya dulu, nggak boleh buka tokonya dulu selama 3-6 bulan ke depan, jadi masih tetap bisa menggaji karyawan ya kan. Setidaknya jadi tidak kesulitan seperti itu. Yang kedua, cash flow-nya harus dicatat dengan benar gitu ya. Kadang kan kalau pedagang kecil biasanya uang masuk keluar mentang-mentang kecil gitu ya, kembalian nggak dicatat gitu. Nah itu bisa aja terjadi kebocoran gitu. Yang ketiga, kalau bisa jangan ambil pinjaman ilegal atau pinjaman yang lebih besar dari kemampuan untuk usaha ya. Itu untuk usaha, untuk wirausaha ya. Oke, ini dari Ari di Jogja untuk Olive, dan mungkin ini untuk Korifan juga bisa ya. Emiten yang menerapkan ESG di Indonesia ini seberapa kuat profitabilitasnya ya, posisinya saat ini dibandingkan perusahaan yang belum berkontribusi. Ada komparasi nggak sih ya sama yang sudah dan yang belum, mungkin yang Olive tahu. Mungkin Korifan dulu. Kalau secara studinya memang belum ada yang secara precise ya. Apakah perusahaan yang secara menerapkan ESG financial positionnya lebih bagus, perusahaan yang belum menerapkan ESG lebih jelek, belum ada studi yang mendalamnya. Cuman kalau saya melihatnya adalah tadi perusahaan-perusahaan ya tetap bisa memperhatikan faktor environmental, sosial, dan tata kelola tanpa harus mengorbankan profitabilitasnya. Karena dari beberapa contoh perusahaan itu sudah terlihat kok ya, ada perusahaan-perusahaan yang memang menerapkan ESG dengan baik, tapi secara financial positionnya sangat sehat, secara profitabilitasnya terus bertumbuh. Ya. Jadi mereka melihat bahwa ESG ini bukan suatu beban tambahan, melainkan adalah aset yang bisa dituai dalam jangka panjang. Ya, karena mereka percaya bahwa kalau misalkan perusahaan saya menerapkan ESG dengan baik, berkontribusi terhadap lingkungan, terhadap masyarakat, maka akan ada imbal baliknya juga untuk perusahaan. Tapi balik lagi mungkin tidak bisa diukur di kuartal yang sama atau bahkan mungkin mungkin di tahun yang sama. Tapi mungkin di tahun-tahun berikutnya hal tersebut akan tercermin melalui apa? Ya tadi melalui dari sisi user ya atau masyarakat akan memiliki brand image yang baik ya kan terhadap perusahaan tersebut. Dari sisi karyawan tadi sudah disampaikan juga oleh Olive ya, akan lebih attach, akan lebih produktif ya kan. Kemudian dari sisi investor ya kan juga lebih pede atau lebih yakin. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan yang ESG juga sudah di dalam tanda kutip di maintain juga menjadi priority juga untuk investor institusi ya kan. Berarti kan pergerakan harga sahamnya akan lebih stabil. Nah, jadi melihatnya itu tidak bisa langsung direct seperti itu, tapi mesti melihatnya secara komprehensif atau secara keseluruhan. Oke, kalau pesan deh dari Olive dan juga dari Korifan sendiri ini untuk Sobat Cuan yang hari ini menyaksikan kita, yang nonton kelas cuan, kemudian sudah mulai tercerahkan gitu ya, oh saya harus taruh portofolio investasi saya seperti apa dan concern ESG kita masukkan kembali ke dalam wishlist kita gitu ya, bahwa kita harus sudah mulai paham, karena kita sebagai manusia di bumi ini yang juga ikut berkontribusi kok terhadap keberlangsungan lingkungan gitu ya, dengan memilih salah satunya adalah investasi yang juga ramah terhadap lingkungan. Seperti apa nih pesannya, Liv? Oke, baik, pesan dari aku paling kalau kita mau keberlangsungan dunia kita menjadi lebih baik, tentunya misalnya zero
emisi karbon, terus juga untuk keturunan kita nantinya tentunya kita juga harus aware terhadap investasi yang kita pilih. Tentunya di perusahaan-perusahaan yang memang sudah berbasis ESG. Kalau dari Korifan? Ya, kalau dari sisi saya sebagai investor ya, kita perlu untuk lebih aware juga terhadap keberlangsungan ESG ini. Ya, caranya sekarang mudah kok ya, teman-teman tinggal buka laporan keuangan, kemudian di situ bisa dilihat public expose-nya. Nah, dari public expose itu akan kelihatan langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan oleh perusahaan untuk menjaga keberlangsungan ESG. Ya, terus kemudian tadi juga sudah ada indeksnya, ada ESG leader, ada Serikah Hati. Ya, teman-teman mungkin bisa menjadikan indeks tersebut setidaknya sebagai acuan awal nih. Oh, ini adalah perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan ESG dengan baik. Nah, habis itu tidak berhenti di situ, ya, di cross check juga dengan kinerjanya, di laporan keuangannya, kemudian mengecek valuasinya, ya. Jadi dengan menerapkan step-step tersebut, ya, kita nih sebagai investor satu sisi akan mendapatkan cuan lebih, ya kan, karena tadi ternyata perusahaan yang secara keseluruhan yang menerapkan ESG outperform indeks harga saham gabungan. Tadi juga dividennya juga senantiasa meningkat karena lebih sustain. Dan juga dari sisi imaterialnya sebagai investor kita juga bukan hanya mendapatkan cuan secara nominal, tapi kita juga sudah mendukung ya keberlangsungan hidup di muka bumi ini, lingkungan yang lebih sehat, atau sosial yang lebih baik dan sebagainya. Itu poin pentingnya ya Sobat Cuannya, kenapa kok Kelas Cuan kerjasama dari CNBC Indonesia dan PT Chandra Asri Petrochemical ini mengedepankan ESG sebagai concerns baru Sobat Cuan untuk bisa lebih tahu lagi bahwa ada investasi, kita harus berinvestasi, tapi investasi yang seperti apa? Investasi yang sustain, investasi yang juga sangat concerns dan komitmen terhadap keberlangsungan lingkungan. Thank you banget yang udah ikut Kelas Cuan, ada 4 pemenang nih yang sudah berhasil mendapatkan e-wallet senilai masing-masing Rp250.000 nih ya, dengarkan baik-baik. Yang pertama ada Kusrini di Bekasi, kemudian Sofiah di Jakarta, ada Najla Azarin di Bekasi dan Ari di Jogja ya. Kusrini di Bekasi, Sofia di Jakarta, Najla Azarin di Bekasi dan juga Ari di Jogja. Siap-siap untuk nanti dihubungi oleh tim dari Chandra Asri dan juga dari Cuap-Cuap Cuan ya untuk mendapatkan masing-masing e-wallet Rp250.000. Dan untuk 4 orang yang beruntung ini dan juga terima kasih pastinya untuk yang sudah mengisi survei, nanti juga akan diberitahukan siapakah 50 orang yang berhasil mendapatkan masing-masing Rp50.000 e-wallet juga dari Chandra Asri. Dan terima kasih sekali lagi juga untuk Korifan, untuk Olive, thank you banget atas insight-nya. Semoga Kelas Cuan kali ini bisa memberikan manfaatnya untuk Sobat Cuan pastinya, dan pastinya tidak terkecuali begitu. Terima kasih banget untuk Chandra Asri yang sudah mendukung berlangsungnya Kelas Cuan hari ini, dan pastinya tetap berinvestasi ya, mau seperti apapun prediksi-prediksi di depan sana, tetap screen berita yang baik, tetap optimis dan juga tetap semangat. Jangan lupa untuk selalu nonton kita begitu ya, Cuap-Cuap Cuan di CNBC Indonesia TV, dan follow juga di akun Instagram kita di @cuap_cuan, dan dengerin podcast kita selalu di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast dan juga Anchor. Jangan lupa subscribe juga YouTube channel kita di Cuap-Cuap Cuan. Thank you banget ya Maria Katarina menutup Kelas Cuan hari ini. Sukses terus untuk Sobat Cuan semua. Sampai jumpa.